Ya, untuk obat yang golongan pertama. Ya, obat yang pertama itu golongan anti asma. Nah, obatnya itu ada teofilin. Nah, untuk nama dagangnya itu Bronsolvon. Terus bentuk sediaannya itu tablet. Nah, tabletnya itu kekuatan sediaannya ada 100 mg, 20, 300, sama 400 ya. Terus untuk dosisnya itu diminum 6-8 jam. Terus untuk efek samping yang ditimbulin itu bisa hiperkalemia, terus mual, muntah, kesulitan buang air. Bisa buang air kecil ya. Terus untuk kontraindikasinya itu hindari bersamaan dengan obat konifaktan dan juga deferasipak ya. Sirak. Oh ya, deferasirak. Terus untuk obat yang kedua itu ada salbutamol. Nah, itu nama dagangnya itu ada Astarol ya. Astarol, terus ada Bronchosal, itu bentuk sediaannya itu ada inhaler sama tablet. Terus habis itu untuk kekuatan sediaan itu 600 2 mili sama 4 mili. Terus untuk dosisnya itu kalau yang inhaler itu 1-2 semprotan setiap 4 jam. Terus kalau untuk tabletnya itu satu tablet 3-4 kali sehari. Terus efek samping yang ditimbulin itu nanti alergi, terus seperti pembengkakan pada wajah, bibir, mulut, lidah, tenggorokan, terus menyebabkan kesulitan menelan atau bernapas. Terus juga untuk kontraindikasinya itu kortikosteroid seperti beclomethasone, terus diuretik tablet atau air seperti furosemid. Ya. Terus untuk obat yang menurunkan tekanan darah seperti atenolol. Nah, terus yang ketiga yaitu terbutalin. Nah, terbutalin itu nama dagangnya aspirin. Terus ada juga glikasma. Ya, glikasma. Terus untuk bentuknya itu kan tablet oral. Nah, itu kekuatan sediaannya 2,5 mg, 5 mg. Terus untuk dosisnya itu diminum 3 kali sehari ya. 3 kali sehari setiap 6 jam. Terus untuk efek sampingnya itu hiperkalemia, terus edema paru, dan juga aritmia. Iya benar, aritmia. Terus untuk kontraindikasinya itu bersamaan dengan terbutalid dapat meningkatkan kadar atau efek diuretik. Terus ada juga dengan obat-obatan beta blocker ya, ya beta blocker yang hubungan beta blocker. Terus selektif itu iobekuine. Ya, iobekuine. Terus golongan yang kedua itu kortikosteroid. Nah, itu untuk obatnya beclomethasone. Terus untuk nama dagangnya itu ada Inovire. Terus bentuk sediaannya itu inhaler. Terus untuk kekuatan sediaan itu 0,042 mg per IMH. Terus dosisnya itu 40 mcg 2 kali sehari. Terus maksimumnya itu 80 mcg 2 kali sehari. Terus efek sampingnya itu dapat menyebabkan infeksi
jamur pada mulut dan juga tenggorokan seperti karyawan. Terus penggelapan kulit, diare, pusing. Terus untuk untuk interaksi obatnya itu hindari dengan penggunaan bekometason dengan BCG, natalizumab, terus tacrolimus ya. Terus golongan antituberkulosis. Nah, itu ada etambutol. Iya, etambutol ya. Etambutol. Nah, itu obatnya ada etambutol, terus ada Ibigon. Terus itu bentuk sediaannya tablet oral. Terus kekuatan sediaannya 100 mg sama 400 mg. Terus untuk dosisnya itu 15 sampai 20 mg per hari. Terus untuk dewasanya juga sama ya? Iya, sama. Terus untuk efek sampingnya itu penglihatannya kabur, nyeri mata, buta warna merah hijau. Terus hindari penggunaan bersamaan dengan disarankan sebenarnya nggak ada sih, nggak ada interaksi, tapi dia disarankan nggak boleh digabungin. Oh, berarti dia mandiri, harus tunggal gitu. Jadi nggak ada keterangan obatnya apa. Terus yang kedua, terus ada isoniazid. Nah, itu contoh obatnya, nama dagangnya itu inadoxin. Inadoxin. Terus itu bentuknya injeksi atau larutan oral dan juga tablet. Untuk injeksi itu 100 mg per mililiter. Terus oralnya itu 50 mg kan? 50. Oh ya, 50 mg per 5 mili. Terus kalau tabletnya itu 40 mg. Tabletnya 100 sampai 300 mg. Terus untuk dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram tiap harinya, satu kali sehari ya. Terus untuk efek sampingnya itu menyebabkan rasa lelah, terus juga tidak mampu bergerak secara lincah. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari penggunaan dengan clopidogrel. Terus juga ada pimozitrip. Terus ada itu nggak sih, ada lagi yang pirazinamid. Itu apa namanya, nama dagangnya itu TBZ, iya ini TBZ, TBZ. Terus bentuknya itu tablet. Terus untuk kekuatan sediaannya itu 500 mg. Terus dosisnya itu 15 sampai 30 mg per kilogram secara oral. Satu kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu hilangnya nafsu makan, nyeri, pembengkakan pada sendi, terutama jari-jari kaki besar. Terus untuk interaksi obatnya itu belum diketahui, jadinya dosis tunggal juga ya, sama kayak yang tadi, benar-benar digabung. Terus ada rifampicin. Nah, rifampicin itu contohnya itu Corifan ya. Corifan itu bentuknya itu kapsul oral dan juga kapsul oral injeksi. Terus kalau kapsul itu
itu 150 miligram, ada juga ya 300. Injeksinya 600 miligram per mililiter. Iya. Di sini 600 kok. 600 saja. Terus untuk dosisnya itu 10 sampai 20 miligram per kilogram per harinya. Itu untuk dosis tengahnya. Terus untuk efek sampingnya itu menyebabkan pembekuan darah, yang menyebabkan pendarahan, masalah di paru-paru itu juga. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari penggunaan dengan api saban atazanafir ya. Terus apa lagi golongan apa lagi? Masih ada satu lagi. Oh ya, masih ada satu lagi. Oh itu streptomisin. Nah, streptomisin itu nama dagangnya streptomisin sulfat meiji ya. Terus untuk kekuatan untuk sediaannya itu injeksi. Terus kekuatan sediaannya itu kekuatan 1 gram. 1 gram. Terus untuk dosisnya itu 20 sampai 40 miligram per kilogram per harinya. Terus efek samping yang ditimbulin itu alergi serius, termasuk anafilaksis, sesak napas, kesulitan bernapas, menelan. Terus hindari dengan obat BCG, terus kalium nitrat ya. Golongan selanjutnya itu golongan antihistamin generasi pertama. Itu ada obatnya clopidogrel ya. Terus untuk nama dagangnya itu ada Alermax. Terus alergen. Nah itu untuk bentuk sediaannya itu tablet. Terus kekuatan sediaannya itu ada 2 mg dan juga 4 mg. Terus kalau untuk dosisnya itu 1 tablet diminum setiap 4 sampai 6 jam sekali. Terus untuk efek sampingnya nanti pusing, ngantuk, mulut dan hidung dan tenggorokan itu bisa kering. Terus untuk interaksi obatnya itu jangan digunakan dengan brexanolone. Terus sama ada clozapin ya. Terus selanjutnya Ada yang kedua. Itu lo kebablasan. Kita. Terus untuk yang kedua itu ada dipenilamin. Diphenhidramin. Oh iya, diphenhidramin. Terus itu kekuatan sediaan bentuk sediaannya itu nama dagangnya itu ada ometridil terus ada piridril. Terus untuk bentuk sediaannya itu tablet, kapsul dan juga sirup. Terus misalnya kalau itu tablet itu 25 dan juga 50 mg. Terus untuk dosisnya itu 2 hingga dosisnya 6,25 mg itu bukan? Iya, tapi dia 8 jam sekali. Oh ya, setiap 4 sampai 6 jam sekali. Terus untuk efek sampingnya itu ada sedasi, ngantuk, terus pusing, terus juga ada tremor, kejang, gitu. Terus juga ada gangguan saluran cerna. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari dengan aclidinium, terus ada ipratropium ya.
regenerasi ke cuma 2 kan. Terus untuk golongan antihistamin generasi 2 itu obatnya ada cetirizine, nama dagangnya itu Setinal atau enggak Cetrisal. Itu bentuk sediaannya tablet. Terus untuk kekuatan sediaannya 50 dan juga 10 mg. Terus untuk dosisnya itu untuk dosisnya itu 25 mg berarti 2,5 mg sekali sehari. Iya, 2,5 mg dosis cetirizine. Terus kalau efek sampingnya itu nanti bisa asam lambung, sendawa atau semutan, perubahan atau hilangnya rasa panas. Terus hindari penggunaan dengan aflidinium nggak sih? Azelasin. Ya, itu. Terus Yang kedua, terus yang kedua itu ada loratadin. Itu nama dagangnya itu ada aloris deh. Aloris. Terus ada claris. Terus untuk bentuk sediaannya itu tablet, kapsul ada. Terus untuk tablet dan kapsul itu kekuatan sediaannya 10 mg. Terus untuk dosisnya itu 5 mg sekali sehari. Terus efek samping yang ditimbulin itu sakit kepala, ngantuk, gugup, kelelahan, sakit kepala, pusing, kejang. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari dengan actinium. Baru satu ini. ya, golongan kolitik. Terus untuk golongan mukolitik itu ada Ambroxol. Nah itu nama dagangnya itu ada Berea. Terus bentuk sediaannya itu tablet, kapsul. Terus untuk kekuatan sediaannya itu 30 mg. Terus kalau sirup itu 15 mg per 5 mili. Terus untuk dosisnya itu 120 mg satu kali sehari. Iya nggak sih? 2 sampai 3 dosis per hari. Oh, ya. Terus habis itu efek sampingnya ada gesterotinal. Ya, itu. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari dengan cefuroxim. Habis itu ada golongan antitusif. Antitusif itu obatnya kodein. Nah, kodein itu nama dagangnya Kabika, bentuk sediaannya tablet. Solution ada juga ya. Nah, terus untuk dosisnya itu solution itu 30 mg per 5 mili. Terus kalau tablet itu 15 mg. Terus untuk dosisnya itu 50 mg tiap 12 jam. Terus efek sampingnya itu ngantuk, perasaan rileks, tenang. Terus habis itu mulut kering, ketakutan atau gugup, sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya itu hindari dengan azelasin, praktilidin, apa sih? Parakledin, ya. Terus untuk golongan ekspektoran, nah itu
itu nama obatnya itu gliserin. Iya. Gliserin gliserin glycolat atau gigi. Ya, gliserin glikolat, glikolat atau gigi. Terus untuk apa nama dagangnya itu Gregorik Gregorik terus itu penyediaannya tablet. Terus untuk kekuatan sediaannya ada 50, 100, 200, 300. Terus untuk dosisnya itu 25 sampai 50 mg tiap 4 jam. Efek sampingnya itu gastrointestinal, terus pusing, sakit kepala, ruam. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu hindari dengan belum diketahui ya kalau kayak gitu. Dosis tunggal berarti. Terus untuk golongan dikomistan itu pseudoephedrine pseudoephedrine itu nama dagangnya itu ada Actifed kombinasi, jadi nggak ada sendirian. Lufatuk juga ada. Banyak. Nggak bisa sendiri, dapat ditambah. Terus sirup. Bentuk sediaannya itu sirup, tablet. Terus untuk kekuatan sediaannya itu Solutio itu 30 mg per 5 mili. Kalau tabletnya 30 mg. Terus untuk dosisnya itu 15 mg setiap 4 sampai 6 jam. Terus efek sampingnya itu gugup, gelisah, kesulitan tidur. Terus untuk interaksi obatnya itu jangan diberikan dengan ergot delvelves. Dari sampai itu. Sedikit terakhir. Lagi deh. Fenilpropanol. Terus selanjutnya itu fenilpropanolamin. Nah, itu untuk nama dagangnya itu ada Nalgespan. Terus bentuk sediaannya itu tablet, kapsul, sirup. Terus untuk bentuk kekuatan sediaan itu tabletnya 70 mg. 75 mg. Terus untuk dosisnya itu 20 mg setiap 4 jam. 25 mg setiap 4 jam. Terus efek sampingnya itu kayak alergi, pembengkakan pada bibir, lidah, wajah, gatal-gatal, kejang, gerakan tidak atau halusinasi ya sih. Terus hindari dengan obat benzfetamin. Terus ada bromokriptin. Ruangan susah. Selanjutnya itu dari obat endokrin. Endokrin untuk golongan pertama itu ada 5 alpha reduktor inhibitor. 5 alpha reduktase inhibitor. Nah, untuk obatnya itu ada dutasterid.
Terus itu contoh nama dagangnya itu ada Avodra, terus ada Uroka, terus ada Rainfit. Nah, terus untuk bentuk sediaannya itu ada kapsul, tablet juga. Untuk kapsulnya itu 0,5 miligram. Untuk tabletnya juga 0,5 gram. Miligram. Oh, miligram. Terus untuk dosisnya itu satu kapsul satu kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu bisa impoten, libido, pusing, gangguan ejakulasi. Terus untuk interaksi obatnya itu meningkatnya kadar obat dalam darah, peningkatan AUC, serta penurunan kadar bersih obat jika diberikan dengan simetidin. Terus untuk obat yang kedua itu ada finasterid. Itu nama dagangnya itu ada Alopros, Finpro, ada Sakon. Terus untuk bentuk sediaannya itu ada kapsul, tablet. Itu ketersediaannya 5 miligram. Terus untuk dosisnya itu satu kapsul satu kali satu hari. Terus untuk efek sampingnya itu impoten, penurunan libido, penurunan volume ejakulasi. Interaksi obatnya itu tidak diketahui dan disarankan hindari dengan obat lain. Terus untuk golongan glukokortikoid. Nah, itu untuk nama obatnya itu ada prednison. Prednison itu nama dagangnya itu ada Rayos, terus ada Sterapred. Terus untuk bentuk sediaannya itu tablet, larutan oral, tablet lepas, standar. Terus untuk penelitiannya ada 2,5 mg, ada 5 mg juga. Untuk dosisnya itu 5 sampai 60 per hari secara oral. Terus efek sampingnya itu penglihatannya kabur, jumlah urinnya menurun, pusing, detak jantung lambat, cepat atau lambat, berdebar gitu, terus sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya itu ada aspirin, salmeterol, metoprolol. Terus untuk prednisolon ya. Yang kedua itu ada prednisolon, itu ada nama dagangnya. Nama dagangnya ada Kotolon. Terus ada Orapred. Nah, itu bentuknya itu tablet, sirup juga. Terus untuk kekuatan sediaannya itu 1 mg, 5 mg, terus ada 10 juga mg. Lalu untuk dosisnya itu 5 sampai 60 per hari secara oral. Nah, itu nanti nafsu makannya meningkat, pusing, detak jantung, feber. Terus interaksi obatnya itu ada aspirin, selekoksid, dan prosesnya juga. Terus ada yang ketiga itu kortison ya. Kortison itu ada kortet, terus kortison. Jadi satu tuh kortet, kortison, asetat. Kortet, kortison, asetat. Nah, terus untuk tabletnya itu suspensi injeksi. Nah, itu bentuk sediaannya, kekuatan sediaannya itu ada 25 mg, 5 mg, 10 mg juga. Terus untuk injeksinya itu 50 mg per mililiter. Terus untuk dosisnya itu 5 mg sampai 325 mg sampai 300 mg per hari.
Nah, untuk efek sampingnya itu kelemahan otot, nyeri punggung. Oh ya, nyeri punggung, memar, gangguan pencernaan, kejang. Terus untuk interaksi obatnya itu ibuprofen, aspirin, furosemid. Terus masih golongan lain ya? Dir, adrenal corticosteroid inhibitor. Terus selanjutnya itu golongan adrenal corticosteroid inhibitor. Itu apa namanya, obatnya itu ada levoketoconazole. Nah itu nama dagangnya ada Tecolab. Itu konsentrasinya 150 miligram. Terus bentuknya itu tablet. Terus untuk dosisnya itu 150 miligram 2 kali sehari. Terus efek sampingnya bisa kelelahan, pendarahan, eritema, sakit kepala, nyeri perut. Terus untuk interaksi obatnya itu levoketonazol bersamaan dengan allopurinol. Dapat memberikan resiko cedera hati. Terus ada metirapon. Metirapon itu nama obatnya metirapon juga. Untuk awal kesediaannya 250 miligram, bentuknya itu kapsul. Terus untuk dosisnya itu setiap 4 jam sekali ya, tablet. Yang jumlahnya 30, yang mau 300 semuanya. Terus untuk efek sampingnya itu pusing, denyut nadi meningkat, sedasi. Terus itu tidak digunakan dengan obat rosuvastatin ya. Ya. Terus untuk osilodrosat. Nah itu nama dagangnya itu isturisa. Dosisnya itu 1 miligram tablet. Bentuk sediaannya itu tablet. Terus untuk dosisnya itu 5 miligram 2 kali sehari ya, Terus untuk efek sampingnya itu berdebar, terus diare, kelelahan, mual, edema juga. Terus misalnya dikombinasikan dengan seritinib itu meningkatkan kadar atau efek osilodrostat atau major. Ya sih. Terus untuk golongan anti-androgen itu obatnya ketoconazole. Nah itu nama mereknya itu Erazol Formico. Itu ada tablet, krim, dan sampo untuk kulit kepala. Terus untuk hewan sediaannya itu 200 mg. Terus kalau krim itu 2% ya, atau 20 mg per gram. Terus untuk dosisnya itu 1 kali sehari 200 gram. Miligram.
Oh ya, miligram. Terus untuk krim itu dioleskan 1 kali sehari pada yang luka aja. Bukan luka sih Area yang terinfeksi. Infeksi, ya. Terus efek sampingnya itu hepatotoksik serius, mual, sakit perut, perubahan, terus reaksi kulit topikal atau iritasi. Terus ada interaksi obatnya itu penghambat kuat CYP3A4. Terus ada abiraterone Teron asetat. Abirateron asetat. abiraterone asetat. Itu nama dasarnya ada G3 Yonsa ya. Yonsa. Terus untuk bentuk sediaannya itu tablet oral. Terus untuk untuk dosisnya kekuatan sediaan itu 250 mg. Terus untuk dosisnya itu 1000 mg sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu ada hipertensi, hipokalemia, edema, kelelahan, mual, anemia, resiko peningkatan enzim hati. Terus untuk interaksi obatnya itu sama dengan banyak interaksi atau abirateron itu mengubah metabolisme steroid dan mempengaruhi CYP-nya ya. Terus ada finasterid, itu nama dagangnya Lopros 5, Finpro juga. Nah untuk untuk bentuk sediaannya itu tablet oral. Terus untuk kekuatan sediaan itu 1 mg, bisa juga yang 5 mg. Terus untuk dosisnya itu dosisnya 5 mg sekali sehari ya. Terus untuk efek sampingnya itu gangguan seksual, penurunan libido, terus disfungsi ereksi, penurunan volume ejakulasi juga. Terus untuk interaksi obatnya itu dengan PSA, menurunkan PSA sampai 50%. Terus ada dutasterid, itu ada apodrat, terus sterot. Terus itu bentuk sediaannya itu kapsul. Nah itu dosisnya kekuatan sediaannya 0,5 mg per kapsulnya. Untuk dosisnya itu 0,5 mg 1 kali sehari. Terus nanti efek sampingnya itu bisa ya penurunan libido, disfungsi ereksi, terus perubahan testis. Interaksi obatnya itu hati-hati dengan kebenaran pasien yang gangguan hati. Terus jangan diberikan dengan ibu hamil ya. Selanjutnya itu golongan growth hormone ya. Nah itu nama obatnya itu ada somatropin. Terus untuk nama dagangnya itu ada hetinotropin, nortitropin juga ya ada. Terus untuk penyedia
Sediaannya sediaannya dulu itu ada injeksi kayak pena juga kan sih. Terus untuk kekuatan sediaannya itu 5 miligram. Terus untuk apa namanya, untuk efek sampingnya, kalau dosis dulu, dosisnya itu 0,5 miligram per kilogram hingga 0,24 miligram. 16. Oh iya, 0,16 miligram per kilogram sampai 0,24 miligram per kilogram. Terus untuk efek samping itu darah dalam urin. Kalau terdapat darah dalam urin, kesemutan, mual, muntah, perubahan warna urin, diare juga. Terus juga interaksi obatnya itu dengan pil KB, obat diabetes, insulin, dan obat steroid. Terus Bismopresin. Terus untuk nama mereknya itu ada Minirin. Terus untuk sediaannya itu ada tablet, nasal spray. Terus untuk kekuatan sediaan itu nanti kekuatan sediaan 0,1 miligram. Untuk dosisnya itu 0,05 miligram secara oral itu 2 kali sehari ya. Terus untuk efek sampingnya itu mual, muntah, pusing, panas dingin, kebingungan, batuk juga. Terus untuk interaksi obatnya itu dengan obat prednison, prednisolon, dan parametason. Terus untuk vasopressin, vasopressin itu nama dagangnya itu ada pitresin ya. Nah itu kekuatan bentuk sediaannya injeksi. Kekuatan sediaannya itu 20 miligram per 20 unit per mililiter. Dosis awalnya itu 5 unit. Iya, 5 unit ya. Bisa ditinggalin jadi 10. Terus untuk efek sampingnya itu bisa hipertensi, nyeri dada, gangguan jantung kayak irama jantung kayak berdebar. Terus penggunaan bersamaan dengan albuterol, adenosine, aritromisin, ya aritromisin. Terus juga ada triglipresin triglipresin. Itu nama dagangnya itu ada Remestrip. Itu bentuk sediaannya injeksi, kekuatan sediaannya 1 miligram per ampul. Dosisnya itu 2 miligram secara intravena bolus, tidak salah. Itu 1-2 miligram setiap 4-6 jam. Itu nanti efek sampingnya bisa hipertensi, nyeri perut, diare pucat. Terus interaksi obatnya itu hindari penggunaan dengan obat beta blocker seperti propanolol, atenolol juga, ya nggak sih? Iya. Selanjutnya itu golongan gonadotropin. Gonadotropin relaxing hormon antagonis berarti. Terus untuk obatnya itu ada Elacolix. Untuk nama mereknya itu ada Lirisa, Egol. Terus untuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya itu 150 miligram.
Terus untuk dosisnya 150 mg satu kali sehari. Sama Selama 24 bulan nggak sih? Terus untuk efek sampingnya itu pikiran untuk bunuh diri, terus suasana hati yang memburuk, terus tes hati abnormal atau menguningnya kulit. Terus interaksi obatnya itu menurunkan kadar aripiprazol dalam darah yang dapat membuat obat ini kurang efektif. Beberapa terus untuk relugolik itu nama dagangnya itu ergovic. Ergovic itu bentuknya tablet 120 mg potensinya. Terus dosisnya itu 300 mg oral sekali sehari di hari pertama. Terus untuk tanda-tanda reaksi kemudian efek sampingnya itu ada alergi, kata-kata, kesulitan bernafas, pembengkakan. Terus untuk efek interaksi obatnya itu jika disamakan dengan diltiazem itu meningkatkan kadar relugolik dalam darah. Kemudian ada dagarelix. Nah itu tuh nama dagangnya itu ada Firmagon. Terus untuk bentuk sediaannya injeksi, suplemen, dosis awal yang diberikan itu 240 mg dibagi dengan 2. Terus jadinya 120 ya tiap injeksi. Dosis awalnya itu 240 mg diberikan secara 2 suntikan 2 kali. Terus untuk efek sampingnya itu alergi, kata-kata, kesulitan nafas juga. Interaksi obatnya itu penggunaan dengan formoterol. Ya kan sih? yang kardiovaskular. Yang kardiovaskular itu yang pertama golongan nitrat nggak sih? Nah golongan nitrat itu itu obatnya itu diseril trigliserida. Diseril trinitrat ya. Nah itu nama dagangnya itu ada nitrojafetan. Nah itu bentuk sediaannya itu tablet. Nah untuk kekuatan sediaannya itu 2,5 mg. Terus untuk sediaannya itu dosisnya itu 1 tablet sublingual kalau nggak salah itu 0,5 mg. Terus untuk efek sampingnya itu sakit kepala, berdenyut, muka merah, pusing. Terus untuk interaksi obatnya itu dapat mempotensi efek hipotensi jika diberikan dengan obat antihipertensi. Terus untuk terus yang kedua itu ada obat isosorbit. Itu ada Cecokart. Nah itu bentuknya itu tablet, kekuatan sediaannya itu 5 mg. Terus untuk dosisnya itu 0,5 mg sampai 15 mg per harinya. Terus untuk efek sampingnya itu wajah, leher itu panas, kemerahan. Itu
juga ruam juga. Terus untuk interaksi obatnya itu bersifat antagonis jika diberikan terhadap norepinefrin. Ya. Terus golongan hipertensi. Nah itu golongan obat hipertensi golongan diuretik itu yang pertama itu ada hidroklorotiazid. Itu mereknya itu Bestalin. Untuk sediaannya itu tablet, cepat sediaannya 25 mg. Terus untuk dosisnya itu 25 sampai 100 mg per harinya. Terus misal dan untuk efek sampingnya itu pusing, kepala sakit, sakit kepala, mulut kering, diare, nyeri, ulu hati. Terus untuk efek interaksi obatnya itu peningkatan risiko kelebihan zat kimia. Nah, jika digunakan dengan MAOIs ya, linizol. Terus untuk golongan diuretik, nah itu ada furosemid. Nah, nama obatnya itu ada Lasik. Nah, untuk bentuk sediaannya itu tablet, injeksi juga. Tablet itu 20 mg, injeksinya 10 mg per mililiter. 10 ml. Ya, 10 mg atau 10 mg per mililiter. Terus untuk bentuk sediaan dosisnya itu 20 sampai 80 mg per harinya. Efek sampingnya itu ada hipokalemia, hipotensi juga, dan juga dehidrasi. Interaksi obatnya itu menambah efek toksik seperti gentamisin ya. Terus ada golongan diuretik hemat kalium. Itu obatnya itu ada spironolakton. Terus nama generiknya itu ada karpiaton. Itu tablet. Kuota sediaannya 25 mg. Dosisnya itu 25 sampai 50 mg ya per harinya. Terus efek sampingnya itu dehidrasi, hiponatremia ya. Terus interaksi obatnya itu hiperkalemia bila dikombinasikan dengan ACE inhibitor. Terus untuk untuk golongan penghambat karbonik. Terus untuk golongan diuretik tiazid itu ada indapamid. Itu nama dagangnya itu natrilik SR. Itu sediaannya tablet, dosis kuota sediaannya 1,5 mg. Terus untuk dosisnya 1,5 mg diminum sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu pusing, kelelahan, hipokalemia. Interaksi obatnya itu toksik obat glikosida jantung, namanya digoxin. Terus untuk golongan penghambat karbonik anhidrase itu obatnya namanya metazolamin. Mereknya itu Neptazan. Terus sediaannya tablet, kuota sediaannya 25 sampai 25 atau 50 juga miligram. Dosisnya 50 sampai 100 mg 2 sampai 3 kali sehari. Terus efek sampingnya itu mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Terus ada golongan ACE inhibitor. Itu nama generiknya itu perindopril. Itu nama dagangnya itu bioprexum. Bioprexum. Dia tablet,
kekuatan sediaannya 50, 10 ada. Terus untuk dosisnya itu 2,5 sampai 4 miligram per hari, sekali hari. Terus efek sampingnya itu batuk kering, hipotensi juga. Terus untuk interaksi obatnya itu bisa diuretik, terutama itu diuretik dan juga diazid. Jika disamakan dapat hipotensi. Tesin gitu. Nah, golongan angiotensin reseptor blocker. Itu obatnya namanya valsartan ya. Nama mereknya itu Biovan, ada Bioprexum. Itu bentuknya tablet, kekuatan sediaannya 80 miligram. Terus untuk dosisnya itu 80 sampai 160 miligram per hari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, gejala flu, kelelahan, dan juga sakit parut. Interaksi obatnya itu tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Pil air seperti seperti diuretik itu. Pokoknya obat-obatan yang kalium. Selanjutnya itu golongan direct pairing inhibitor. Nah itu ada aliskiren. Itu nama mereknya Asiler. Itu bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya itu 150 miligram. Dosisnya itu 150 miligram sekali sehari. Itu efek sampingnya diare, ruam, sakit kepala. Terus interaksi obatnya itu acebutolol, meningkatkan aktivitas hipotensi. Terus habis itu golongan vasodilator. Nah itu nama generiknya itu Ilopros. Terus nama mereknya itu ada Ventavis, ada Ilomedin. Terus bentuk sediaannya itu injeksi. Terus untuk kekuatan sediaannya itu ada 10 mikrogram per mililiter. Terus untuk dosisnya itu 2,5 mikrogram per dosis. Terus sekali sehari. Itu bisa efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah, diare, batuk. Terus digunakan Ilopros dapat meningkatkan efek menggunakan nitrogliserin dan juga Ilopros itu dapat meningkatkan efek aditif dalam menggunakan tekanan darah. Terus calcium channel blocker. Nah itu obatnya ada amlodipin. Nah mereknya itu Ampor, Tapin, Amlopor. Untuk sediaannya itu tablet, kekuatan sediaannya itu 5 sampai 10 miligram. Terus dosisnya itu 1 kali sehari itu 5 miligram per hari. Terus untuk efek sampingnya itu sakit kepala, edema perifer, lelah juga. Terus untuk interaksi obatnya itu aspirin, diphenhydramine. Terus ada celfidipin, Levipreg. Itu bentuk sediaannya itu vial, injeksi ya berarti kan ya. Terus untuk kekuatan sediaannya itu 50 mg per hari per 100 ml. Dosis awalnya 1 sampai 2 mg per jam. Terus untuk efek samping itu agitasi, kebingungan, penurunan output urin, depresi, pusing, pingsan. Terus untuk interaksi obatnya itu budesonide, metoprolol.